Anak muda, anak presiden, ya nggak, ya nggak, ya nggak, hah? Iya, anak muda, tapi kan memang anak presiden. Kita ulang ya, anak muda, anak presiden, ya nggak, ya nggak, ya nggak, ya. Jadi kok bisa di permohonan yang lain yang tidak ada nama ponakan, tiba-tiba Anwar Usman tidak masuk, tapi tiba-tiba di permohonan yang ada nama Gibran, Anwar Usman malah masuk gitu. Kok bisa tiba-tiba konflik kepentingan dilanggengkan? Kok bisa tiba-tiba konsistensi open legal policy tiba-tiba berubah? Kok bisa tiba-tiba yang awalnya konsisten menolak pengalaman, itu tiba-tiba berubah di sini? Rasio legis dari putusan hari ini itu nyaris tidak ada. Nyaris nggak benar. Ini semakin meneguhkan sikap saya untuk semakin menjaga Indonesia. Saya tidak akan membiarkan Indonesia ini diacak-acak oleh satu keluarga yang sangat berambisius. Kita harus menitipkan Indonesia ini kepada orang-orang yang capable, berkapasitas, mempunyai rekam jejak panjang, yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mempunyai pengetahuan, pengalaman di bidang ketatanegaraan. Tidak bisa kita memberikan semua problema bangsa ini kepada anak bau kencur yang hanya disusui oleh ibunya. Ini sikap saya, dan saya yakin ini sikap Anda semua rakyat Indonesia yang tidak mau negeri ini dijajah oleh keluarga karena merasa mempunyai wewenang dan merasa mengendalikan semua sehingga berbuat seenak sendiri. Kesimpulan saya, ternyata Jokowi sama saja, sama dengan orang-orang yang selama ini kita kritik, yang memberikan fasilitas karpet merah kepada anak-anaknya, memberikan kemudahan privilege kepada keluarganya. Jargon Indonesia maju, ternyata maju iparnya, maju anaknya, maju menantunya. Ini yang terjadi. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah
kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak menjadi hays nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Bahkan kalau istilah literaturnya itu politicization of the judiciary. Jadi mereka itu mempolitiskan MK, dan buat saya ini udah ada whole new level. Belum pernah ada presiden-presiden Indonesia sebelumnya yang menggunakan lembaga peradilan untuk kepentingan dinasti politiknya. Jadi ini sudah parah sekali kalau dibilang ini titik regresi demokrasi. Saya kira ini titik yang paling parah. Nah, jadi politisasi itu di mana kita bisa lihat dari argumentasi atau legal reasoning atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu. Karena yang dikatakan oleh Saldi Isra dalam dissenting opinion itu kan jelas. Dia bilang kok ini aneh. Kalau saya membahasakannya begini, dari 6 putusan ini sebenarnya ada 3 pola. Pola pertama itu Francine dan kawan-kawan ya, PSI yang umur semata-mata. Pola kedua itu yang atau digantikannya dengan penyelenggara negara lainnya. Yang ketiga yang ini yang dikabulkan. Kalau MK konsisten, nalarnya bagus, logikanya bagus, ini tiga-tiganya harusnya ditolak. Kenapa ini cuma yang PSI dan kawan-kawan yang ditolak? Nah, jadi kan dari situ tuh, dan dari komposisi, dari manuver itu, jangan lupa tadi kan 13 September ya, perkaranya Sabiru itu masuk. 9 September itu Pak Anwar Usman memberikan kuliah di Semarang yang sudah bilang bahwa saya nonton itu. Saatnya anak muda maju. Itu juga kan melanggar etik tuh. Karena nggak boleh hakim mengomentari suatu perkara yang sedang berjalan di sana. Jadi mungkin itu tuh bocorannya yang tadi disebut-sebut oleh Uceng. Nah, jadi buat saya ini kerusakan yang luar biasa besar. Jadi kalau misalnya ini dampaknya gimana dan apa yang bisa dilakukan, udah sulit sekali. Di atas kertas ya kita bisa mengajukan lagi ya dengan argumen yang berbeda. Tapi kan itu soal teknisnya. Tapi kerusakan pada demokrasi dan negara hukum ini yang menurut saya buruk sekali dalam 2 hal. Pertama, MK-nya itu kita sudah ridiculing MK ya, udah diolok-olok kan, ada lagunya yang paman datang itu segala macam. Ada meme-nya Mahkamah Keluarga gitu ya. Jadi padahal gantungan legitimasi lembaga peradilan itu tipis sekali, yaitu pada kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu gantungannya adalah legal reasoning MK. Nah, sekarang MK-nya sudah diolok-olok, jadi kepercayaan publiknya udah turun sekali. Padahal MK ini nanti bahkan menyelesaikan hasil perselisihan pilpres. Ngeri loh kalau orang jadi nggak percaya. Maaf ya, saya bukannya mengharapkan ini terjadi, tapi bisa terjadi konflik. Karena orang nggak bisa diredam lagi bilang, kalau dulu tuh Jokowi Prabowo ya 2019 udah mulai ada konflik kan, maksud saya ada kerusuhan di depan Bawaslu, kita ingat ya waktu itu. Tapi kan nggak bisa meluas karena begitu MK bilang baiklah Jokowi yang menang, udah ada sedikit letupan-letupan tapi nggak bisa membesar. Tapi clear masalahnya karena orang masih percaya pada MK. Nah, sekarang MK dalam posisi seperti ini diolok-olok, direndahkan dan segala macam. Nanti saya khawatir kalau ada konflik bisa membesar. Nah, ini yang berbahaya dan banyak soal lagi ya kan nanti pilkada kalau ada perselisihan juga MK. Artinya kalau kepercayaan itu telah hilang, bagaimana kita bisa mengukur kualitas dari keputusannya ya? Iya. Dan kedua itu buat saya ini melanggengkan politik dinasti melalui lembaga yudikatif. Nah, ini sudah regresi demokrasi yang luar biasa. 5 hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik pasca putusan MK terkait batasan usia peserta Pilpres. Pelapor menilai putusan itu melanggar peraturan MK hingga cacat formil. Sementara Ketua MK Anwar Usman tak permasalahkan adanya laporan itu karena putusan yang dibacakannya sudah sesuai tahapan dan aturan. Kita ulas lebih dalam bersama pakar hukum tata negara STHI Jantera, Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bivitri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung saja, menurut perspektif Anda, putusan MK ini ada pelanggaran etik tidak? Menurut saya ada.
Karena yang paling kelihatan adalah benturan kepentingan antara Ketua MK dengan nama yang disebut oleh pemohon di dalam permohonannya. Ini permohonan yang dikabulkan ya, jadi langsung terlihat jelas orang yang akan mengambil keuntungan walaupun dia bukan pemohon tapi disebut namanya itu memang keponakan dari Ketua MK. Itu yang paling jelas. Tapi hal lainnya juga banyak sih Mbak. Misalnya bahwa legal standingnya pemohon Almas Saki Biru. Jadi legal standing itu kan apakah kita itu ketika menjadi pemohon memang berhak atau tidak mengajukan permohonannya. Biasanya akan diuji apakah betul kita mengalami kerugian sebagai akibat dari pasal yang dimintakan untuk diuji itu. Nah biasanya MK itu ketat sekali. Sampai partai yang tidak masuk dalam DPR saja itu tidak boleh atau tidak diterima legal standingnya ketika mempersoalkan sebuah peraturan yang terkait dengan kedudukan partai politik, dalam hal ini waktu itu presidential threshold. Nah tapi kenapa misalnya dalam putusan yang nomor 90 itu Almas Saki Biru yang salah satu argumentasinya adalah karena dia adalah pengagum dari Gibran Rakabuming, itu bisa diterima sebagai legal standing. Dan kemudian banyak lagi yang kita juga bisa baca semua sebenarnya di pendapat berbeda dari 4 hakim konstitusi yang